Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih karena Anda mau menonton tayangan ini. Berarti Anda mau belajar ya, dan saya dengan kehadiran Anda mendapatkan pahala, dan semoga juga Anda mendapatkan pahala yang besar dengan melihat tayangan ini, karena ini adalah tayangan ta'allum wa ta'lim, tayangan belajar dan mengajar. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang sudah kita kenal keluasan ilmu, akhlaknya dan ibadahnya serta kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan mimpi-mimpi orang-orang yang soleh tentang beliau rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wahidan minal talabatil mutaqaddimin lazama al-khidmat al-syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamidin Muhammad ibn al-Ghazali rahimahullah washtaghala bitahsili wa qira'atil ilmi alaih hatta jama'a min daqaiqil ulumi wastakmala fadhailan nafs. Dikatakan oleh murid yang menulis surat ini bahwasannya salah seorang dari murid terdahulu Imam Ghazali yang tekun belajar kepada Imam Ghazali, melayani Imam Ghazali, khidmah kepada Imam Ghazali, wastaghala bitahsil, murid ini betul-betul menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu dengan mengamalkannya, menghafalkannya, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Hatta jama'ah min daqaiqil ulum, dia menguasai bukan sekedar ilmu yang zahir, tapi sampai ilmu-ilmu yang detail, ya, ilmu-ilmu yang mungkin jarang dibahas orang, murid ini sudah mempelajarinya. Wastakmala fadhailan nafs, dia telah berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan ya jiwanya agar menjadi mulia, hal-hal yang membuat jiwanya menjadi mulia. Dia mendidik hatinya agar bersih, ya, dia mendidik jiwanya agar bisa layak mendapatkan cahaya ilahi. Fadhailan nafs, hal-hal yang membuat jiwa itu jadi mulia dipelajari dan diamalkan. Artinya murid yang satu ini bukan sembarang murid. Murid ini alim, murid ini soleh, murid ini ahli ibadah. Nah, pada perjalanannya sang murid merasakan kegalauan. Ya, kegalauan karena dia orang yang alim, dia orang yang pandai, dia orang yang mengerti apa yang harus dilakukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi faqala. Kemudian kata penulis mukaddimah buku ini, thumma innahu, kemudian suatu hari, tafakkara, sang murid tafakkur, ya, tafakkur tentang kondisi dirinya. Kemudian di hatinya terlintas suatu dialog dalam jiwanya, ada ucapan yang menggema dalam hatinya. Kita akan pelajari dulu sedikit dulu ya. Tafakkara yauman, suatu hari dia berpikir. Buah pikirnya satu hari ini menjadi karya yang besar nih, Ayyuhal Walad. Karya Ayyuhal Walad ini karena sang murid mau merenung sesaat, ya, mau diam sejenak berpikir. Makanya dikatakan tafakkur sa'ah khair min ibadah sanah. Bertafakkur satu saat, bertafakkur sejenak bertafakkur, sejenak merenung, itu lebih utama daripada ibadah setahun. Ya, contohnya ini, seorang orang yang alim, orang yang soleh, dia merenung tentang dirinya, hasil renungannya itu membuahkan karya dari seorang ulama besar, yaitu Imam Ghazali rahimahullah. Dan banyak karya-karya besar di jagat raya ini karena orang yang mau merenung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari kita diam sejenak. Kita renungkan kondisi diri kita, umur kita sampai saat ini, apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita lakukan. Kita ini menuju akhirat, ya, menuju alam yang di situ hanya ada dua, bahagia atau celaka selama-lamanya. Tentunya kita pengen bahagia selama-lamanya, maka kita harus merenung. Ya, kalau ulama mengajarkan tiap hari sempatkan untuk merenung. Sesaat sebelum tidur atau bangun di tengah kegelapan malam, merenung walaupun cuma sebentar. Apa yang kita lalui, apa yang kita lewati, kita renungkan betul. Kita mau kemana dan kita di mana. Insya Allah renungan itu lebih utama daripada kita sholat ribuan rakaat tapi nggak ada perenungan, sehingga kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti tujuan hidup kita, nggak ngerti jalan kita. Bisa jadi orang sholatnya banyak, tapi dia masih tersimpan riak di dalam hatinya, ujub dalam hatinya, bangun malam hari, dia merasa hanya dirinya yang bangun.
dia merasa lebih hebat dari orang lain. Ujub ini tersimpan dalam hati. Tapi kalau orang mau merenung, dia akan tahu, ya Allah saya punya kekurangan ini, ya Allah saya punya kekurangan ini, ya Allah saya akan begini, ya Allah saya akan begitu. Ini hasil renungan. Karena itu dikatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadah sanah. Tafakkur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Nah, saat merenung muncul ucapan dalam hatinya. Ucapan dalam hati ini ya sama dengan ucapan lisan, bahkan lebih tajam. Ucapan hati itu lebih tajam daripada ucapan lisan. Karena ketika hati berbicara akan menembus jiwa yang lain. Kalau lisan berbicara belum tentu menembus hati yang lain. Minas sudur ila sudur, dari hati menuju hati. Karena itu dikatakan orang kalau hatinya berbicara sebetulnya lisannya juga berbicara. Makanya dalam majelis kita disuruh diam. Diam itu artinya betul-betul diam, hatinya juga diam mendengarkan. Karena ada orang yang lidahnya nggak bergerak, diam, tapi dia nggak mendengarkan, hatinya berbicara sendiri. Ini namanya belum diam, itu masih bicara. Kalau di majelis ilmu kita belajar kepada orang lain, duduk bersama orang tua, mendengarkan ucapannya, dengarkan dengan hati dan dengarkan dengan telinga. Sehingga betul-betul tidak ada yang berbicara kecuali lawan bicara. Faqala, kemudian sang murid ini berkata dalam hatinya, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Saya udah baca banyak ilmu. Anwa'an minal ulum, berbagai jenis ilmu. Fikih, tasawuf, tafsir, balaghah, nahwu, sharaf. Ya, ilmu macam-macam yang ada dalam agamanya Allah Ta'ala sudah dipelajari. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan saya sudah mencurahkan segenap umur saya untuk mempelajarinya, wa jam'iha, dan mengumpulkan ilmu tersebut. Karena orang dulu mau dapat ilmu itu tidak mudah. Ya, cari ulamanya jauh, kadang ulamanya tinggal di atas gunung, ya kadang di tengah hutan. Dulu belum ada buku yang dicetak, buku masih ditulis tangan, kadang hanya dapat 1 jilid dari sekian jilid yang dimiliki orang-orang, kadang dapat dari fulan 1 jilid, kemudian menyalinnya dari fulan 1 jilid dan menyalinnya, menulis dengan tangannya sendiri. Gak mudah. Kalau kita ingat Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan beliau itu menulis ilmu dari pecahan-pecahan tembikar, ditulis di tembikar-tembikar itu, pecahannya itu, pecahan genting dan sebagainya, ditulis di situ ilmu. Belum ada kertas banyak, kertas masih mahal. Kemudian buku juga belum dicetak. Gak mudah bagi orang terdahulu untuk mendapatkan ilmu dan mengumpulkannya. Tapi beliau rahimahullah punya semangat yang luar biasa. Wal ana yambaghi an a'lama. Kata sang murid, sekarang ini saatnya aku harus mengetahui ayyanau'iha yanfa'uni ghadan wa yu'annisuni fi qabri. Mana ilmu yang nanti manfaat untukku dan mana ilmu nanti yang bisa menjadi teman yang menyenangkanku di kubur. Masya Allah. Ini perenungan yang harus kita lakukan. Perbuatan kita ini yang mana yang akan manfaat di kubur nanti. Ya saat kita sendiri, tidak ada teman, sendirian, menghadapi alam yang begitu luas. Mana amal yang akan menjadi manfaat buat kita? Mana ilmu yang nanti bisa menemani kita dan menyenangkan? Karena ada yang menemani tapi menyeramkan, menemani tapi menakutkan di kubur itu. Mana yang akan menemani dan menyenangkan kita? Ini harus kita renungkan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan kita, diam kita, gerak kita, harta kita, ilmu kita, perbuatan kita, naudzubillah min dzalik, bukan menjadi teman yang menyenangkan, tapi teman yang akan menyiksa, teman yang akan menyeramkan, teman yang akan mengganggu kita di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari teman yang seperti itu. Nah, ini sang murid merenung, mana ini ilmu yang manfaat? Ya, mana ilmu yang manfaat? Karena ilmu itu kalau nggak manfaat bahaya. Sampai-sampai baginda Muhammad SAW sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa ayyaha la yanfa'u hatta atrukahu. Mana ilmu yang tidak manfaat, saya akan tinggalkan ilmu tersebut. Ini kalau ada kerjaan gak manfaat, tinggalkan, cari kerjaan yang manfaat. Ya, kalau ada cita-cita gak manfaat, tinggalkan, cari cita-cita yang manfaat. Apa itu manfaat? Yang bisa membuat Anda senang di kubur, yang buat kita senang di kubur, yang buat kita selamat di kubur, itu yang manfaat. Kalau gak bisa membuat senang, gak bisa buat kita tentram di alam kubur, semua itu tidak manfaat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana telah disampaikan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Fastamarrat lahu hadhil fikrah. Renungan sesaat tersebut ternyata terus tidak hilang dari hatinya, ya tidak hilang dari jiwanya. Hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammadin Al-Ghazali rahimahullah istifta'an wa sala anhu masailah wal tamasa minhu nasihatan wa du'a. Sang murid kemudian menulis surat kepada Imam Ghazali. Ya, untuk apa? Untuk menanyakan berbagai permasalahan yang dia temukan dalam perjalanannya mencari ilmu ini. Dia tulis beberapa soal-soal wal tamasa minhu nasihatan wa du'a, dan dia minta nasihat serta doa dari gurunya, dari Imam Ghazali. Qala, sang murid berkata, wa in kana musannafatus syekh kal ihya'i wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Meskipun sebetulnya karya-karya Imam Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin sudah menjawab, ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanku, sudah menjawab. Ihya Ulumuddin itu Masya Allah menjawab pertanyaan kita semua. Kita butuh apa, cari di situ ada jawabannya. Ihya Ulumuddin, kitab yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai kitab yang manfaat, yang barokah, sebagaimana disaksikan oleh mimpinya para ulama. Ini kitab yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ihya Ulumuddin. Kitab itu cukup sebetulnya, sudah menjawab pertanyaanku, kata murid. Tapi apa kata sang murid? Lakin maksudi ayaktuba syekhu hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati. Ini muridnya ngalem. Nah, murid ngalem sama guru tidak apa-apa, tapi jadi murid yang benar. Ngabdi sama gurunya, ikut sama gurunya, hormat sama gurunya, melayani gurunya. Nah, jadi orang alim, setelah itu ngalem, manja sama gurunya. Ngomong, saya ini pengen guru saya ini nulis jawaban saya di kertas. Artinya pengen dibuatkan buku khusus, ya, yang nanti buku ini bisa ikut bersamaku sepanjang perjalanan hidup, akan jadi bekalku sepanjang perjalanan hidupku ini. Waraqat takunu ma'i muddata hayati wa amalu bima fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Dan aku sepanjang hidup akan mengamalkan isinya insyaallah. Ya, isi dari buku yang ditulis oleh guruku yang merupakan jawaban surat yang kutulis ini. Luar biasa, minta sama ulama bukan minta duit. Minta sama ulama bukan minta urusan dunia nih. Ini mintanya urusan akhirat. Dituliskan jalan menuju akhirat biar selamat. Dan yang minta dituliskan ini orang yang udah baca Ihya Ulumuddin, orang yang udah baca karya-karya Imam Ghazali, masih haus ilmu, masih takut akan kuburnya. Lantas bagaimana dengan kita, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kajian singkat ini mencerahkan saya pribadi khususnya, keluarga saya, dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang lagi menemani saya di layar monitor ini. Semoga keberkahan menyertai kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya ulama, khususnya Imam Ghazali rahimahullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.